Selamat datang kembali di sesi pembelajaran akuntansi dan keuangan. Kali ini saya akan membahas dan mengulas secara lebih komprehensif terkait dengan akuntansi kos. Atau dalam buku Hansen Mowen itu disebutkan cost account. Topik kali ini kita akan banyak membahas terkait dengan siklus biaya, siklus perhitungan biaya, lalu akumulasi biaya, dan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Jadi di sini akan lebih spesifik pada bagaimana praktek dari uh, konsep di perilaku biaya ini. Oke, kita masuk ke dalam materi di bab 4 yaitu fungsi akuntansi biaya. Pada topik kali ini yang dimaknai sebagai fungsi akuntansi biaya adalah mencatat dan mengukur. Jadi ada istilahnya pencatatan dan pengukuran. Elemen biaya ketika sumber daya mengalir melalui proses produksi. Kemudian aliran biaya dalam perusahaan manufaktur itu dimulai ketika bahan baku datang, lalu diproses dan jadi barang jadi gitu ya. Nah, biasanya konsep ini disebut juga dengan istilah full absorption cost. Itu asumsi yang mencerminkan bahwa semua biaya manufaktur itu ditetapkan tanpa melihat biaya tetap atau biaya variabel yang ada satu kesatuan dengan barang tersebut. Nah, biasanya nanti ketika Anda semua itu membuat akun buku besar pada perusahaan manufaktur, itu biasanya ada bahan baku, kemudian beban gaji, pengendali overhead, ya barang dalam proses atau WIP, barang jadi atau finish good, lalu beban pokok penjualan atau BPP. Nah, dalam pencatatan perusahaan manufaktur itu biasanya banyak melibatkan aktivitas pada overhead pabrik, ya. Biasanya meliputi TKPL atau tenaga kerja tidak langsung, ya. Perlengkapan, sewa, asuransi, pajak, perbaikan. Lalu dalam akun buku besar pembantu itu juga ada beberapa item-item yang memuat spesifikasi yang lebih rinci, misalnya juga termasuk dalam biaya overhead. Kemudian sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing gitu ya. Nah, dalam sistem ini semua biaya itu diakumulasikan dalam setiap batch lot atau pesanan pelanggan. Nah, produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya itu bersifat heterogen. Artinya bisa saja antara satu produk dengan produk yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Lalu catatan terinci itu menunjukkan bahwa biaya dalam setiap pesanan itu merupakan akun buku pembantu. Jadi ada akun-akun yang secara spesifik menjelaskan item-item yang terdapat dalam setiap pesanan pelanggan. Nah, biasanya perhitungannya berdasarkan biaya per unit. Ya. Lalu perhitungan laba ruginya itu setiap pesanan.
Nah, ketika perusahaan melakukan otomatisasi, biasanya job order costing itu tidak secara langsung ditelusuri ke dalam setiap pesanan yang individual. Artinya dia akan melakukan perhitungan atau penelusuran secara agregat. Berbeda dengan perhitungan biaya berdasarkan proses. Nah, dalam konsep ini, maka yang dilihat adalah berdasarkan departemen-departemen. Nah, sifat produknya juga homogen, berbeda dengan yang job order costing yang sifatnya itu heterogen. Kemudian semua biaya operasi itu akan dibagi berdasarkan jumlah unit produk yang telah melewati proses tersebut selama periode itu. Jadi nanti semua biaya yang dibebankan pada produk itu akan dibagi pada jumlah produk yang dihasilkan. Ada banyak contohnya yang misalkan beberapa kemudian pengemasan dan lain sebagainya. Nah, biasanya dalam sistem biaya ini itu biaya aktualnya memungkinkan adanya persediaan yang separuh selesai sehingga menimbulkan masalah perlakuan biaya. Jadi ada yang separuh selesai, artinya dia tidak dapat dikategorikan sebagai barang jadi, tapi dia akan masuk ke dalam proses lebih lanjut. Yang namanya kalau dalam bab berikutnya itu disebut sebagai sunk cost. Jadi biaya yang ditimbulkan ketika selama proses produksi barang itu mengalami kegagalan. Ada yang namanya appraisal cost. Nah, dalam prakteknya itu menggunakan asumsi biaya rata-rata tertinggi. Lalu ada sistem perhitungan biaya metode campuran. Nah, biaya bahan baku langsung diakumulasikan menggunakan perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Biaya konversi diakumulasikan menggunakan perhitungan biaya berdasarkan proses. Nah, contohnya yang menggunakan metode campuran adalah industri lampu dari aluminium dan plastik. Lalu ada juga sistem perhitungan biaya berdasarkan backflow costing. Artinya apa? Bahwa dalam mengakumulasikan biaya, suatu pabrik atau bagian pabrik di mana kecepatan pemrosesannya sangat cepat, sehingga hal ini akan eh, melalui berbagai perhitungan yang sifatnya just in time. Jadi backflow costing itu dia langsung tercatat dalam sistem akuntansi yang melewati beberapa ayat jurnal dan biasa lebih hemat waktu dan efisien. Nah, ini adalah tabel perbedaan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, campuran, proses, dan backflow. Ya, saudara bisa lihat sendiri aspek perbedaannya, mulai dari objek biayanya, penelusuran biaya, jumlah output yang diproduksi, elemen biaya, jumlah rincian hingga sumber informasi yang digunakan untuk mengendalikan pemrosesan biaya. Oke, kita masuk ke dalam mekanismenya sekarang ya. Mekanisme job order costing.
Dalam konsep ini, saya harap Anda bisa memegang 3 kata kunci ini, yaitu biaya bahan baku langsung atau BBL, tenaga kerja langsung atau TKL, dan overhead yang dibebankan. 3 hal ini yang akan kita pakai dalam proses perhitungan biaya berdasarkan pesan. Nanti untuk ayat jurnalnya, di situ ada contohnya mulai dari pembelian, pengakuan biaya TKL, pengakuan biaya overhead, pengakuan biaya BBL, kemudian distribusi beban gaji, pembebanan estimasi biaya overhead, hingga penjualan produk. Oke, kita lihat sekarang akuntansinya. Oke, kita nanti sudah pegang bahwa dalam job order costing itu ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Oke, kita sekarang pegang yang namanya sistem perpetual. Ingat, dalam akuntansi dasar itu sudah kita pelajari ada sistem perpetual, ada sistem periodik. Saat ini yang kita gunakan adalah sistem perpetual, ya. Di mana nanti kita lihat bahwa setiap transaksi itu dicatat dalam berdasarkan aktivitasnya, gitu ya. Nah, yang pertama, bahan baku itu ini adalah pembelian gitu ya, pembelian bahan baku secara non tunai atau kredit. Maka yang dicatat adalah bahan baku debit, utang usaha, kredit sebesar 120.000 dan 120.000. Ketika nanti masuk ke dalam pabrik untuk diproses yang namanya work in process atau bahan baku langsung dalam proses, biasanya akan diminta bukti permintaan bahan baku atau materials requisition, ya. Akun yang akan kita catat dalam buku itu adalah barang dalam proses atau work in process. Debit, kemudian kreditnya adalah bahan baku langsung atau bahan baku saja tidak apa-apa. Harganya sama 230.000 dan 230.000. Oke, sekarang kita masuk dalam proses bahan baku langsung memerlukan eh, tenaga kerja untuk memproses bahan baku itu. Maka kita akan mencatat setiap karyawan yang bekerja dalam setiap proses pembuatan bahan baku menjadi barang jadi itu, maka kita catat adanya biaya tenaga kerja. Nah, biasanya akun beban gaji akan mengkreditkan akun beban gaji yang masih harus dibayar. Contohnya di sini adalah Jurasik, ya. Nah, beban gajinya yaitu 200.000 dan beban gaji yang masih harus dibayar adalah 500.000. Kenapa? Karena dalam perusahaan manufaktur itu kan tidak bisa secara langsung apa namanya mengkreditkan cash gitu ya. Tapi akan dicatat dan dibayarkan ketika nanti tanggal gajian. Makanya setiap pekerjaan itu ada kartu jam kerjanya untuk diakumulasikan pada saat tanggal gajian. Nah, berikutnya adalah biaya tenaga kerja yang didistribusikan. Nah, di sini ada barang dalam proses dan beban gaji. Lalu, yang tenaga kerja tidak langsungnya itu adalah pengendali overhead dan beban gaji. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pencatatan untuk overhead cost dalam perusahaan manufaktur, ya.
Di sini biaya overhead aktualnya itu contohnya BBTL, biaya bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung. Nah, maka akan dicatat ke dalam akun debit yang namanya pengendali overhead. Untuk masing-masing akun yaitu asuransi TBR dibuka, lalu pengendali overhead pabrik pada akumulasi penyusutan mesin. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa beban bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung itu dicatat dalam pengendali overhead? Karena dia sifatnya tidak langsung, maka semua yang tidak langsung itu tidak dapat ditelusuri secara langsung ke dalam pesanan. Oleh karena itu akan dibebankan kepada overhead. Overhead ini sebagai akun umum atau general account. Nah, begitu ya. Jadi ketika semua biaya itu sifatnya tidak langsung, maka otomatis akan mendebitkan akun pengendali overhead. Oke. Konsep akuntansi yang berlaku adalah ya, dalam setiap kasus akun pengendali overhead didebitkan sedangkan akun aset yang sesuai dikreditkan. Estimasi biaya overhead yang dialokasikan yang pertama untuk mengatasi kesulitan yang terjadi. Maka semua biaya overhead dialokasikan ke semua pesanan. Ya. Nah, kemudian total overhead dibagi dengan total dasar alokasi dan rasio yang dihasilkan menggunakan tarif overhead. Nah, tarif overhead itu ditentukan berdasarkan predetermined overhead rate atau tarif atau rasio dari estimasi total overhead terhadap estimasi total dasar alokasi overhead. Nah, jadi ketika semua bahan baku sudah diproses menjadi barang jadi, maka akan timbul overhead. Overhead ini akan dialokasikan kepada semua barang jadi yang sudah terbuat, gitu ya, terbentuk. Nah, dari semua barang jadi itu akan muncul yang namanya cost per unit. Nah, itulah yang akan dialokasikan kepada total cost, gitu ya. Contohnya, misalkan di sini tadi yang barang dalam proses overhead pabrik dibebankan. Nah, ini ketika sudah dibebankan ke barang jadi. Lalu untuk menutup overhead pabrik ini ya, debit akun overhead pabrik dibebankan, kreditnya pengendali overhead pabrik, ya. Nah, ini contoh ketika barang jadi itu akan dijual gitu ya. Nah, maka kita catat, misalkan di sini kasusnya adalah kita jual barang dalam mekanisme non tunai atau kredit, maka kita akan dapat piutang usaha ya. Piutang usaha sebesar 120.000, penjualan 120.000. Jangan lupa, karena ini termasuk inventory, maka perusahaan juga mencatat BPP-nya atau beban pokok penjualan terhadap barang dalam proses atau BDP. Lalu dicatat juga barang jadi dan barang dalam proses yang keluar. Ada juga yang menggunakan akuntansi model seperti ini. Jadi langsung perusahaan usaha, penjualan BP dan lain jadi. Oke, itu untuk topik kita terkait dengan job order posting. Jadi ini sangat mudah dipahami ya. Dan pada nanti kita masuk ke bab yang katanya sistem perhitungan berdasarkan proses ya.
lalu juga nanti masuk ke metode CAPM. Oke, saya kira itu ya untuk sesi pembelajaran kita dalam akuntansi dan keuangan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan Anda klik kolom komentar dan posting pertanyaan ataupun saran masukan Anda terkait dengan sesi pembelajaran ini. Oke, saya cukupkan untuk sesi pembelajaran kali ini. Terima kasih dan semoga sukses dan selamat belajar.